sekarang kita akan mendengarkan ya, ini pemaparan materi dari narasumber kita yang ketiga. Ada Ibu Nursari Rindu Simanulang SPDMM yang akan memaparkan materi tentang budaya digital. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Ya ahobu, Nias, Gunung Sitoli, Teluk Dalam. Izin share Kak Rizky. Silahkan Ibu. Baik, kelihatan Kak Rizky. Sudah Ibu, aman. Terima kasih. Langsung saya sambung dari apa yang sudah disampaikan Ibu Ola dan Bapak Andi. Ya. Budaya digital yang saya ambil dalam hal ini adalah tentang bagaimana komunikasi. Budaya digital sudah menjadi tatanan baru bagi kehidupan masyarakat. Tantangan utama masyarakat modern dewasa ini adalah penggunaan digital. Umur SD pun sudah mempergunakan digital. Lemahnya budaya digital bisa memunculkan pelanggaran terhadap hak digital yang tidak menyenangkan karena terdapat banyak konten negatif. Dalam kehidupan manusia, dalam berbagai kurun waktu dan masa zaman, akan terjadi perkembangan yang berbeda. Perkembangan manusia akan membuat manusia semakin banyak belajar dan berinovasi dalam perkembangan dirinya. Banyak hal yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam era pandemi. Untuk Nias Selatan dan Kepulauan Nias memang dinyatakan zona hijau, tetapi tetap seluruh siswa, seluruh sekolah masih diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Jangan lengah, itu yang disampaikan oleh guru-guru kita di Kabupaten Nias Selatan, di Nias Gunung Sitoli, dan seluruh Kepulauan Nias. Lalu, salah satu upaya manusia untuk dapat tetap menjalankan aktivitas komunikasi, walaupun di ruang digital, komunikasi harus tetap terjaga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena tak dapat dipungkiri bahwa pada tahun 90-an, saya masih pemuda waktu itu, teknologi digital itu mempengaruhi proses produksi dan konsumsi media secara signifikan. Dan di akhir-akhir ini setelah kita Indonesia, negeri ini dan seluruh bumi dilanda oleh COVID, maka digital itu semakin pesat perkembangannya. Nah, sebagian orang melihat perkembangan ini secara positif, karena berpotensi untuk membuka pintu-pintu baru bagi demokrasi dan kreativitas masyarakat. Tetapi tidak sedikit orang memanfaatkan digital itu kepada hal-hal yang buruk. Hal ini didukung oleh fitur khusus media digital yang memungkinkan fleksibilitas dan partisipasi pengguna. Sekarang mulai dari TK saja sudah ada handphonenya, ya. Karena dilihat abangnya bermain-main dengan Androidnya, lalu adiknya yang masih TK mengambil perangkatnya dari kakaknya, lalu dia pergunakan tanpa dasar dari pembinaan-pembimbingan cara menggunakan dari orang tua dan atau penjualnya. Di lain pihak, kritik beranggapan bahwa opini yang menyatakan media digital seperti internet akan memberikan kebebasan berekspresi. Saat ini pelajar-pelajar tingkat SMA sangat bebas berekspresi. Baik seperti yang dikatakan Bu Ola tadi melalui TikTok. Guru juga mewajibkan anak untuk mengerjakan tugasnya melalui digital. 1 tahun terakhir guru-guru kita menugaskan siswa untuk mengumpulkan tugas-tugasnya melalui digital.
dipahami oleh seluruh masyarakat, terutama dulu di lingkungan di masa-masa sekolah atau pelajar mahasiswa. Kalau orang tua mungkin di daerah kami, di daerah Nias ini tidak terlalu banyak terjerumus di situ karena orang tua pun ada Androidnya, mungkin anak yang disuruhnya untuk mengirimkan informasi-informasi kepada keluarga seperti itu. Tetapi yang sangat berkembang pesat adalah di kalangan remaja dan sampai umur 40 tahun. Nah, lalu bagaimana, apa yang mau kita kejar agar aman dan produktif? Salah satunya adalah kita harus paham tentang nilai Pancasila. Pancasila dan 5 sila kita harus paham dalam hal itu, dan agar tidak terjadi perselisih pahaman antara agama, suku, ras, perlu dipahami kebinekaan, perbedaan agama, perbedaan suku, kulit, dan seterusnya, sehingga Bhinneka Tunggal Ika itu tetap terjaga dan menjadi warga negara Indonesia yang cakap digital. Nah, meskipun kita di ruang digital, gunakanlah konsep bahasa yang baik dan benar. Baik berarti sesuai konteks keadaan, dan benar berarti aturan kebahasaan yang tepat. Bahasa Indonesia yang baik itu artinya berkaitan dengan nilai sosial masyarakat yang berlaku. Saat menggunakan bahasa itu, contohnya ya di sini, misalnya penggunaan kata aku. Sering sekali di daerah kita di Pulau Nias, ya oh katanya, ya uge bapak, kau bapak katanya, ya uge bapak. Jadi diterjemahkan langsung dari bahasa daerah kita sendiri. Itulah sekolah-sekolah dan guru-guru yang akan menerapkan itu kepada seluruh siswa dan mahasiswa, dan terutama peran orang tua. Lalu kata saya digunakan kepada orang yang lebih tua atau yang akulah sama akulah, seperti itu. Kalau kepada guru, sama akulah, sama kaulah, tentunya tidaklah baik seperti itu. Saat ini penggunaan bahasa Indonesia tidak secara baik dan benar, justru jadi tren karena ketidaktahuan, tidak cermat, dan tidak peduli terhadap bahasa itu sendiri. Keterampilan komunikasi dapat mengenali kebutuhan informasi, Bapak Ibu, mengatur informasi secara lengkap, menyampaikan ide yang persuasif, dan kita harus pandai menyimak. Ketika orang bercerita tentang satu kejadian di lingkungannya, hanya kita dengar sepatah kata, kita udah sebarkan ke orang lain. Ini yang sering. Lah, sebaiknya kita menjadi pendengar yang baik supaya tidak salah menyampaikan informasi kepada temannya atau kepada keluarga. Nah, dengan terampil komunikasi, kita pun dapat memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan efisien. Saya lihat dulu sampai di satu contoh seperti ini. Nah, ada contoh di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kamu kok hitam banget ya? Bahasa Bataknya birong kali kau. Bahasa Niasnya kamu kok hitam banget sih sekarang katanya. Artinya dari bahasanya memang kelakar, tetapi kita tidak tahu bagaimana seorang itu menjadi hitam kulitnya. Boleh jadi mereka sedang bekerja terlalu lama di lapangan, atau alasan-alasan lain, mungkin hanya di lapangan lah bisa dapat sumber kehidupannya. Nah, maka sudah sewajarnya kita tidak mengatakan seperti itu. Ada lagi satu contoh lagi, jomblo terus, gak capek nih katanya. Mana pacarmu? Apalagi udah mahasiswa ya, jomblo. Oh, susah nih jomblo katanya. Itu kebahagiaan seseorang bukan hanya dilihat dari keberhasilan membangun hubungan ya Bapak Ibu, tetapi juga berbagai aspek lain dalam hidupnya. Kalau ada teman kita yang belum ada fokus untuk menjalin hubungan, ya jangan kita ejek seperti itu. Apalagi kita sudah punya pacar,
pacar, seorang mahasiswa sudah punya pacar lalu dia mengejek temannya yang tidak punya pacar, seperti itu. Jadi tidak perlu yang kita sampaikan itu, jika kita menyampaikan itu pada orang itu tidak perlu. Ada lagi yang masih belum move on nih, mungkin ada yang putus hubungan dengan temannya, bisa jadi mereka juga sedang berjuang untuk membuka lembaran yang baru, tetapi kita ejek yang masih belum move on nih. Artinya memang kita kelakar tetapi sudah mengejek. Jadi belajarlah untuk menjaga kata-kata kita dengan tidak mengucapkan kalimat seperti itu atau mengejek orang lain kepada orang lain atau sekitar kita. Kamu kelihatan kurus deh, atau kamu kok tambah berisi sih sekarang, makin gemuk aja, makin bongsor ya, seperti itu sering sekali ya. Nah, setiap orang punya cerita masing-masing, Bapak Ibu, perihal perubahan yang ada dalam diri mereka dan kekurangan, dan kita mengucapkan itu hanya puasnya saja, tetapi ada orang yang menaruh hati, menaruh tersinggung di dalam hatinya. Aku kurus bukan karena miskin ya, tahu. Seperti itu. Jadi mungkin itu tidak perlu kita sampaikan kepada orang. Ada lagi, ditunggu undangan nikahnya ya, gitu. Karena mungkin udah lewat umurnya dari 25 tahun, lalu dipikir, oh ini nggak ada jodoh ini, seperti itu. Itu kalimat sindiran seperti ini bisa jadi adalah satu tempat atau satu saat yang dialami oleh seseorang. Itu tidak baik ya. Ditunggu undangannya ya, kapan nikahnya, seperti itu. Itu akan menyinggung orang yang mungkin belum saatnya untuk berkeluarga atau menikah. Ini lagi, kamu kok betah banget di kampus, seperti itu. Sering sekali itu diucapkan oleh para mahasiswa yang mungkin temannya belum meja hijau, tetapi dia sudah meja hijau, lalu dia berkelakar tetapi tersinggung. Sudah tidak zaman lagi untuk mengomentari atau menanyakan perihal kelulusan kepada teman yang sekarang ada di penghujung semester itu. Bisa saja dia terbentur di biayanya, atau bisa saja ada orang tuanya yang sakit untuk dijaganya, atau mungkin dia sudah punya planning untuk itu, untuk melanjutkan kuliahnya dan biaya kuliahnya. Ada lagi di sini, apa dibuat di sini? Ibu Nursari, maaf waktunya sisa 5 menit lagi. Siap. Kamu sudah cocok jadi ibu, seperti itu ya. Kamu sudah cocok jadi ibu. Jadi secara tidak langsung kita mengatakan kalimat itu untuk menunjuk bahwa kita yang menaruh harapan pada orang untuk segera punya anak. Mungkin ada yang sudah menikah 2 atau 3 tahun belum punya momongan, lalu sering sekali kamu sudah cocok lah. Ketika seseorang itu menggendong contohnya, cocok kali kamu, tapi kamu mana, seperti itu. Ini boleh jadi bukan apa-apa bagi kita, namun bagi teman kita yang mendengarkan itu sudah sangat menyiksa atau membuat dia sangat tersinggung. Teman-teman, waktu sangat terdesak memang, mudah-mudahan ada waktu kita yang baik. Maka teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, tanpa memprovokasi orang lain. Apalagi dengan teman-teman kita kasar, sering sekali kita kasar berbicara, tetapi kalau itu menyinggung perasaan orang, itu janganlah kita lanjutkan. Kita ingat bahasa orang bijak, kata orang bijak, bahasa menunjukkan bangsa, bahasa menunjukkan keluarga kita. Demikian saya kembalikan kepada Kak Randy. Oke, terima kasih Ibu Nursari atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali ya tadi tentang budaya digital, dan sampai berjumpa Ibu nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih sekali lagi, luar biasa. Dan sekarang kita akan langsung lanjut ya menuju ke narasumber kita yang keempat ya, yang akan memaparkan materi tentang etika digital. Kepada Ibu Mary Christina Zaluku, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oras mejua-jua, ya ahohu. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya
membagikan ilmu yang bisa bermanfaat buat kita semuanya, yaitu tentang etika digital. Bebas terbatas berekspresi di media sosial. Mohon maaf sebelumnya, apakah boleh terlihat slide yang sudah saya bagikan, Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan sekali lagi saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Mary Christina Zaluku MPD. Saya adalah dosen yang dipercayakan mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nias Raya. Jadi sekilas bahwa Universitas Nias Raya ini sebenarnya adalah universitas yang baru terbentuk dari 3 perguruan tinggi. Ada STIH, ada STIE, dan STKIP Nias Selatan. Nah, jadi saya berasal dari Nias Selatan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, kita langsung saja. Nah, tentunya ketika kita membahas tentang bebas terbatas berekspresi di media sosial, maka kita harus tahu dulu berekspresi itu seperti apa. Baik, berekspresi adalah mengungkapkan atau menyatakan maksud, ide kita atau gagasan kita, perasaan kita, pendapat kita, saran maupun informasi, dan sebagainya. Melalui berbagai cara, boleh secara lisan, boleh tulisan, boleh juga melalui materi audiovisual ataupun visual, boleh melalui ekspresi budaya, melalui tari-tarian misalnya Bapak Ibu, atau artistik, contoh lukisan, seni ukir, seni pahat, dan pastinya itu adalah ungkapan ya, semua adalah ekspresi. Nah, di sini ada contohnya. Mungkin di dalam slide kita masing-masing ada orang yang sedang berpidato atau sedang diwawancarai ya. Kemudian di samping kanannya ada lukisan, dan ini maknanya dalam ya. Kalau kita lihat sepertinya ada penindasan di situ. Dan ini juga bukti bahwa seseorang bisa berekspresi. Kemudian di bawahnya mungkin kita lihat ada orang yang menari ya, membentangkan tangannya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Saya yakin ini juga punya maksud. Ada maksudnya, walaupun tidak melalui bahasa. Ya. Kemudian di samping kanannya lagi di bagian bawah, ini pasti sudah kenal ya semuanya. Ini kira-kira siapa ya? Ini adalah Ariel ya, Ariel Peter Pan yang sekarang jadi Ariel Noah nama bandnya. Nah, mungkin ada pelesetan ya, tak pernah kusadari aku segila ini, aku ngutang untukmu, aku bayar tanpamu. Nah, sebenarnya ini juga adalah bagian dari ekspresi gitu ya. Nah, kemudian kita perlu tahu kebebasan berekspresi itu konsepnya seperti apa sih ya. Sebenarnya ini sudah ada sejak zaman Yunani ternyata Bapak Ibu, saudara-saudari ya, di sekitar tahun 2400 yang lalu. Dan itu berasal dari kata paresia. Paresia yang berarti adalah kebebasan berbicara. Ya. Kebebasan berbicara. Agak jauh konsepnya tadi kalau misalnya kita lihat di KBBI ya. Kebebasan berbicara itu tidak terbatas hanya berbicara, tapi asal muasalnya ataupun akar katanya itu adalah paresia yang artinya kebebasan berbicara atau berbicara terus terang, to the point begitu. Nah, para pemimpin, filsuf, cendekiawan, seniman, dan pakar-pakar yang lainnya ya memakai istilah ini untuk mengembangkan pengetahuan mereka dan bahkan juga untuk mengkritik ternyata ya, mengkritik pemerintah. Nah, akhirnya berkembang dan sampailah ke Indonesia kita. Nah, perlu kita ketahui ya, pada masa penjajahan dulu, kalau kita itu sangat tabu untuk menyampaikan aspirasi kita. Kita mengekspresikan sesuatu itu kita dianggap tidak boleh gitu ya, dilarang gitu. Kenapa? Karena ada kepentingan para penjajah kita yang akhirnya terhimpit gitu ya. Dan ini menjadi cara buat orang-orang, apalagi anak-anak bahasa ya, ataupun
dari sastrawan-sastrawan kita untuk menyampaikan atau mengekspresikannya, akhirnya mereka pilih cara yang lebih lembut, lebih tenang. Contohnya apa? Puisi, novel, roman, cerpen, bahkan lukisan, ya, dan sebagainya. Nah, contohnya kita punya novel yang sangat terkenal ya, Salah Asuhan. Kemudian novel Belenggu. Ya, ini sebenarnya meskipun hanya mungkin sebagian orang berpikir bahwa untuk menghibur begitu ya, cerita kok gitu. Tapi sebenarnya si penulis hendak menyampaikan ekspresinya, hendak mengkritik ya kepemimpinan pemerintahan Belanda pada awal abad 20. Tapi sayangnya karena itu tercium oleh mereka, akhirnya pada penerbit Balai Pustaka dulu ini Salah Asuhan dan Belenggu akhirnya disunting ya sedemikian rupa supaya tidak menyinggung ya pemerintahan Belanda waktu itu. Nah, kemudian mungkin siapa yang nggak kenal Iwan Fals ya, teman-teman mungkin kenal sekali, bahkan mungkin menjadi salah satu musisi yang digemari ya. Nah, contoh kita lihat di album Sarjana Muda. Ini kan kisahnya ini tidak hanya sekedar ya supaya nyanyi gitu ya, enak didengar, enggak. Tetapi sebenarnya ada makna di balik itu. Apa, Bu? Nah, tentang lulusan sarjana yang kesulitan cari kerja ternyata. Jadi sebenarnya kalau saya sendiri memperhatikan, bahkan memaknai, memahami lirik-lirik yang disampaikan itu sebenarnya ada maknanya. Itu sebabnya kita tidak boleh asal terima saja dan kita sukai. Ya, jadi harus dipikirkan dulu. Kita lanjut. Nah, apa sih pentingnya bebas berekspresi? Penting ya, sangat penting. Pertama, untuk menyampaikan, mencari informasi, untuk menerima dan membagikan berbagai macam informasi. Ya. Yang kedua, memungkinkan mencari informasi seluas-luasnya. Artinya kita nggak hanya dapat informasi itu hanya di sebatas Nia Selatan begitu ya. Kita nggak hanya dapat informasi itu hanya sebatas Indonesia. Bahkan kita bisa dapatkan itu dari luar negeri sampai ke Afrika sana, ke belahan bumi yang paling jauh dari kita. Nah, kemudian yang ketiga, berekspresi juga berguna untuk mengembangkan potensi diri kita. Kalau kita tidak bisa berekspresi, kita nggak akan tahu sejauh mana gitu ya. Sejauh mana kita sudah berjuang, sudah sejauh mana potensi kita. Yang keempat, untuk dapat gambaran utuh tentang apa yang sedang terjadi di dunia dari berbagai sumber. Kadang kan kalau kita mencari informasi sepotong-sepotong gitu ya. Kadang di contoh media A dikatakan seperti ini, lalu kita nggak puas, sepertinya ada yang kurang, kita cari ke media lain. Nah gitu ya, jadi akhirnya kita berusaha menggabungkan, mengcompile, dan akhirnya kita menyatakan bahwa ini loh, seperti ini loh informasi yang sebenarnya, itu berekspresi Bapak Ibu ya. Nah kemudian, nah ini biasanya dilakukan sama mahasiswa ya, berkumpul dan berdemonstrasi menuntut hak gitu ya. Ya walaupun terkadang ketika menyampaikan ini lupa kewajiban, tapi saya yakin para peserta yang hadir pada saat ini ketika sudah menuntut hak pasti sudah mengerjakan kewajibannya ya. Nah kemudian kita juga bisa berpartisipasi dengan berekspresi, mengambil keputusan dan mendesak supaya pihak berwenang transparan dan akuntabel, maaf ya. Nah, dan yang terakhir adalah untuk mendorong pemberantasan korupsi. Nah, ini ya berarti berguna banget nih ya. Berguna banget ini teman-teman. Nah, lalu dasar hukumnya bagaimana? Sudah diatur di pasal 19 ayat 2 Kovenant Internasional, dikatakan di sana bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau media cetak dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain, ya, sesuai dengan pilihannya. Nah, kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar
45. Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian pasal 28F juga, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Nah, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada. Nah, itu hak kita berekspresi. Dan di sini terlihat jelas teman-teman bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak untuk berekspresi. Nah, tapi masalahnya begini, ya. Nah, ini dia. Tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa ada berbagai cara untuk menyampaikan ekspresi kita ya kepada orang lain ya. Dan yang paling sering kita gunakan sekarang adalah melalui media sosial. Apakah FB, Twitter, TikTok, ya, Instagram, dan lain-lain. Media sosial di jagat maya telah menjadi salah satu kebutuhan esensial, bahkan menjadi salah satu kebutuhan pokok tanpa kita sadari. Kalau kita bangun tidur nih Bapak Ibu dan teman-teman, kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita belum sentuh HP, baru saja melek sedikit ya, terus yang diingat apa? HP, di mana HP-ku gitu. Kayaknya nggak lengkap gitu hari itu kalau misalnya nggak lihat HP duluan ya. Ya, itu Mary, maaf, waktunya sisa 5 menit lagi. Oke, baik Bang. Oke, baik Pak. Ya. Media sosial menjadi wadah bagi setiap orang untuk berekspresi. Nah, tapi masalahnya ya adalah kebebasan berekspresi di era digital kebablasan. Saya sebut kebablasan, teman-teman. Bahkan mensiderai mental. Ya, mensiderai mental. Loh, biasanya yang cedera itu kan tubuh kita ya. Tapi ternyata mental kita juga bisa terciderai gara-gara apa? Karena kita terlalu bebas berekspresi. Ibarat amunisi ya, peluru itu saling lempar, saling tembak-menembak gitu. Dan hal ini kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu ya, ujaran kebencian itu adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar, dan itu dimaksud untuk saling menyerang, menyakiti. Ya. Nah, mungkin tadi di pemateri pertama mungkin sudah ada contoh yang diberikan tentang bagaimana bahasa-bahasa yang diucapkan oleh banyak pihak begitu ya. Nah, di sini sudah tergambar banyak sekali ya, jahat lu Jod, gue berharap sih lu yang dibantai sama napi yang lain. Nah, gitu ya. Itu kan ujaran kebencian. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa ujaran kebencian itu efeknya sangat luar biasa. Secara psikologis, itu bisa membuat pengguna trauma, frustasi, bahkan bisa bunuh diri. Mungkin pernah dengar bahwa ada artis yang bunuh diri hanya karena membaca ya komentar-komentar netizen. Dan pada akhirnya secara sosial itu bisa menimbulkan perpecahan. Perang antar warga, perang kampung, kekerasan, kegaduhan. Ya. Lalu harus bagaimana ini? Bebas terbatas. Saya pikir ini adalah solusinya. Sama seperti di gambar, burung memang bisa terbang bebas ya. Tetapi bukan berarti gak ada kendali. Kita manusia yang berakhlak berbudi. Kita bebas berekspresi, tapi bebasnya bertanggung jawab. Nah, meskipun hak bebas, ya halo, iya, meskipun hak bebas berekspresi udah diatur dalam undang-undang, tapi seharusnya itu digunakan untuk membangun, bukan malah menjatuhkan. Seharusnya ya, bukan untuk mengkritik, untuk menyatukan teman-teman, untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan, untuk memperbaiki kekurangan, bukan untuk menghina dan mengejek, lalu untuk mengungkapkan kebenaran,
bukan untuk menghasut dan memprovokasi orang lain. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi harus dapat disesuaikan dengan etika kehidupan, sehingga setiap orang bisa saling menghargai, tidak mencederai mental, dan memicu kegaduhan. Jadilah pribadi yang bijak berdigital. Apa itu? Toleran, kreatif, positif, informatif, dan bermanfaat. Baik, izinkan saya mengakhirinya dengan memberikan sebuah peribahasa niat yang mengatakan wal ni wa'u bei wal jugulihe, ya, artinya ekspresikan apa yang ingin kamu ekspresikan, tapi ingat, jangan sampai kata-kata kita itu kembali ke kita, menyerang kita seperti bumerang, dan jangan sampai hal ini merugikan kita sendiri. Sekali lagi bahwa walau ni walau bei wau jugulihe, pikir itu pelita hati Bapak Ibu. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya ahohu, saya kembalikan kepada Pak Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mary Christina atas pemaparan materinya yang luar biasa sekali ya tadi tentang bebas berekspresi namun juga terbatas ya. Sekali lagi terima kasih Ibu, sampai berjumpa nanti di sesi tanya jawab, dan karena semua narasumber kita telah memaparkan materi ya, ini saatnya kita akan mendengarkan opinion leader kita akan merangkum materi-materi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber sekaligus ya memberikan opini dan juga sharing pengalamannya sebagai seorang influencer. Langsung saja saya persilahkan kepada Kak Rizky Surya, silakan Kak. Siap, terima kasih Riyadi Rizky dan pada semua partisipan yang hari ini masih bertahan. Terima kasih semuanya, dan perkenalkan saya Rizky Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Wow, hari ini di Jumat siang ini kita semua kayaknya on fire memberikan pemaparan kita terhadap subjek kita melawan ujaran kebencian di dunia maya. Hormat saya kepada semua narasumber yang menyampaikan pemaparannya sangat luar biasa, kompatibel dengan pendidik Kak Ola. Selamat siang, mungkin kita sama kompetitor juga. Kebetulan saya juga di Monash, tapi saya tidak selesai. Anyway, oke. Saya secara pribadi selalu sangat senang diberikan kesempatan untuk mengikuti literasi, karena pada dasarnya saya sangat senang belajar, sangat senang membuka wawasan, dan sangat senang mendengar sudut pandang, perspektif dari berbagai macam kalangan. Dan kebetulan tema kali ini adalah melawan ujaran kebencian di dunia maya. Saya pengen nyambung dari beberapa narasumber, karena kita tahu pengikut hari ini yang ikuti literasi ini banyak adik-adik kita yang sedang bertumbuh dan berkembang, dan mereka menjadi bisa disebut adalah generasi bukan lagi XY tapi generasi alpha. Kita tahu alpha it means everything ya, kalau kita belajar alpha itu. Singkat saja, tadi sudah dipaparin itu banyak. Pertama terhadap kebebasan, bebas berekspresi, bebas kiri kanan, bebas, dan bebas. Oke, itu dulu tema yang pengen dibicarakan adalah bebas. Nah, di saat semua diberikan perkataan bebas berekspresi, semua orang tuh bebas menyampaikan apapun yang dia inginkan, apapun yang mereka mau. Terutama yang sangat saya menyikapi adalah cyberbullying. Adik-adik yang terhormat dan semuanya, berapa banyak dari kita fokus ke jangan. Nggak boleh. Tapi apa yang terjadi hasilnya? Buka aja datanya. Apa yang terjadi pada saat kita fokus kepada jangan. Makin banyak hubungan. Makin banyak kita temuin orang stres terhadap perundungan. Makin banyak orang yang nggak bisa berdamai dengan bulian itu. Padahal kita tahu berekspresi itu dijamin, tapi ya tentu tuh kebebasan yang terbatas, yang bertanggung jawab. Tapi alih-alih kita fokus keluar, berapa banyak dari kita yang ngajarin kita dulu menjadi perisai, kita dulu menjadi pelindung diri kita, alih-alih kita mau mikirin masyarakat luas, alih-alih kita mau ngajarin orang-orang luar untuk jangan. Kenapa kita tidak memberikan defense terhadap diri kita? Salah satunya adalah, kalau menurut saya, adalah banyak-banyak membaca. Dengan kita
membaca, dengan kita banyak mendengarkan orang, mau menjadi pendengar yang baik, kita melihat dunia bukan cuma dari kotaknya kita, tapi kita bisa keluar, kita akan memahami kenapa orang itu bisa bertutur kata seperti itu, kenapa orang itu bisa punya pandangan seperti itu, karena kita banyak membaca, kita banyak wawasan, kita hanya banyak bergaul, kita tidak hanya bergaul kepada misalkan kelompok kita yang sedang BTS, kita bisa bergaul sama orang yang senang misalkan misalkan yang sekarang lagi ngetop orang Korea Blackpink segala macam, or Coldplay, kita akan tahu kenapa mereka menyukai. Kalau kita cuma bergaulnya BTS, kewawasan kita cuma di situ. Dan ini menurut saya ya, kita bahas cyberbullying. Cyberbullying atau bulian bisa berhasil, bisa terjadi kalau kita membiarkan diri kita masuk. Kita membiarkan bully itu masuk kepada diri kita. Oke. Saya ingin membahas, kalau semua tahu, semua pasti familiar dengan namanya. Charlie Brown Chaplin, 1920-an. Seniman yang sampai saat ini karyanya masih dikagumi, karyanya yang masih menjadi benchmark beberapa komedi. Tapi tahukah perjalanan hidupnya Charlie Brown Chaplin sebelumnya? Berapa banyak dia dibully oleh teman-temannya dengan kakinya yang tidak stabil. Tapi apa yang dia gunakan energinya, alih-alih dia jatuh terjerembab, dia menggunakan itu sebagai bahannya untuk menyampaikan karya-karyanya dia. Dan sampai sekarang, karyanya abadi. Elvis Presley, King of Rock and Roll. Goyangannya yang awalnya tampak seperti orang, mohon maaf, seperti orang yang tidak stabil, tapi gerakan itu menjadi ikonik. Dia melewati masa-masa bulian loh. Nggak usah jauh-jauh, Indonesia. Kalau mungkin kakak-kakak kita, ibu-ibu kita, abang-abang kita tahu dengan legenda humor Sri Mulat, Yati Pesek, kita tahu keterbatasan fisiknya itu menjadi sumber pencarian, menjadi karya yang sampai dikenal sampai saat ini. Atau Rina Nose, kita tahu dengan keterbatasan fisiknya, dia berdamai dengan keterbatasan fisiknya, dan dia menjadikan itu sebagai sumber karya. Oke, jadi alih-alih kita mikirin orang jangan, kita nggak akan bisa ngatur, karena memang manusia itu diberikan kebebasan. Yang ada adalah kita memberikan perisai, kita memberikan perlindungan terhadap diri kita. Bully bisa terjadi kalau kita membiarkan itu masuk dalam diri kita. Contoh, kita akan bahas tadi dari pertanyaan Kak tadi bilang, kamu hitam ya? Kalau kita malasnya, lantas kenapa kalau aku hitam? Apa masalahmu? Oh enggak, aku nggak ada masalah, cuman kamu jelek aja dipandang. Itu suka-suka saya dong, ini diri saya mau apa? Orang bully itu bisa terjadi kalau lu melawan. Kalau kita balik persepsinya, kamu hitaman ya? Iya nggak apa-apa, emang hitam namanya cari kerja di luar. Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa putih lagi. Sebenarnya orang membuli itu menurut saya, sudah apa lagi ya? Tapi kan hitam tidak cantik, hitam kan tidak ganteng, kusam kulitmu. Iya kan semua orang berproses, nggak apa-apa, terima kasih udah diingatin. See, guys, ini bukan cuma dari saya, ini berapa banyak ahli-ahli itu sudah bereksperimen terhadap cyberbullying, karena kita tuh nggak bisa mengontrol, kita tuh nggak bisa ngasih tahu semua orang apa yang kita mau di dunia kita. Kita mau putih, semua orang nggak bisa. Kenapa kita alih-alih capek mikirin keluar? Kenapa kita nggak membencengin diri kita adik-adik? Kita perisai diri kita dengan banyak membaca, dengan kita tahu orang bullying itu bisa berhasil kalau diri kita tidak menangkapin. Misalkan kau gendutan ya, ya namanya juga lagi proses, kan lagi makan banyak, pandemi kayak gini kan butuh asupan, jadi nggak apa-apa lah. Orang yang bully itu makin kayak, aduh gimana ya, masalah nikah nih, ditunggu undangannya, kapan mau nikah, udah tua. Kalau kita ngobrol, ya terus kenapa kalau kau udah tua? Kan hak aku, kan aku yang mau nikah, kenapa kau ngatur-ngatur? Dia kan panas lagi, tapi kan umur apalagi kalau keluarga ya. Tapi kalau dibalikin, kapan tuh undangannya? Udah tua kau. Ya nggak apa-apa, kan pantas buat berbahagia. Bahagia itu menjadi hak saya, dan semua orang harus menjadi bahagia. Yang bully mau ngomong apa? Jadi itu buat adik-adik, daripada kita fokus terhadap malah bully-bulian dan segala macam. Yuk kita perkaya diri kita, perkaya diri kita literasi seperti ini.
banyak baca, banyak buka literasi, banyak bergaul sama orang, lihat perspektifnya dia, lihat sudut pandangnya dia. Kalau kita udah tahu, kita akan mudah memaafkan. Dan ingat sekali lagi, jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Sama seperti kita bilang, di saat dunia media sosial ramai terhadap sesuatu yang minor, pemberitaan negatif, saya berharap untuk semua narasumber kali ini yang punya kontensitas, punya pendidikan, untuk menyampaikan hal itu, pick up lah di masyarakat di saat itu terjadi. Pick up lah, berbicara lah dengan cara yang kita diajarin oleh pendidikan kita. Oke, berapa banyak dari kita tuh mau menjadi jembatan terhadap sisi kiri dan sisi kanan. Hanya sedikit dari kita yang mau menjadi jembatan di tengah-tengah. Ya, aku kan kasih tahu sebuah hal, kayak misalkan ada orang yang risih, ada orang yang resah terhadap patung. Patung itu diturunin karena mungkin, mohon maaf, dia tidak nyaman, dia tidak resah. Tapi kan di satu sisi ada orang yang menganggap ya patung itu kepercayaannya dia. Patung itu menjadi sesuatu buat dia. Dan jangan lupa di seni rupa dan seni Indonesia itu ada namanya seni patung gitu loh. Tapi berapa banyak dari kita itu malah membiarkan, banyak kita yang merasa kayak yang waras diamlah, yang waras kan ada cara-cara tertentu. Dan bagaimana cara kita menyampaikan. Contohnya ada orang yang terlalu fanatik terhadap daging ayam. Ini analogi aja ya, contoh ya. Ada orang fanatik terhadap daging ayam, dia merasa daging ayam itu luar biasa, sehingga ada orang yang suka sama daging sapi, dicela sama dia. Buat gue, daging ayam paling the best, paling hebat. Yang merasa daging sapi, dia ngomongnya, hey, daging sapi itu yang paling bagus. Mau apa kau terhadap daging sapi? Itu tidak akan terjadi. Tapi berapa banyak dari kita di saat ada penggemar daging ayam dan dia merasa daging ayam menjadi prioritas, menjadi superior, daging sapi cuman nanya, mohon maaf, apalagi di media sosial ya, permisi nama saya Rizky, saya boleh berbicara nggak? Saya mau menyampaikan pendapat nih, kenapa saya nggak suka daging ayam? Saya nggak suka daging ayam itu mungkin karena saya alergi, saya nggak bisa. Kalau kita udah mulai percakapan duluan, kita mulai diskusi duluan, saya rasa itu bukan menjadi, karena pada dasarnya manusia itu bisa diajak komunikasi, bisa loh kita ini lagi Zoom walaupun kita jauh, kita bisa, kayak misalkan saya nggak mungkin kalau lagi bertatap muka ini ngomong sama moderator saya, Bro Rizky, ngapain lo? Ngatur-ngatur kita, mau bicara panjang, mau bicara dikit, hak-hak saya. Kagak ada Pak, tidak ada Bapak dan Ibu, kita baru pertama bicara kayak gini udah berani ngomong. Gak ada, kalaupun ya, mohon maaf, dan gue yakin Indonesia itu bakal menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang betul-betul dijunjung toleransi. Dan sedikit saja untuk adik-adik kita dan generasi selanjutnya, yuk kita biasakan dengan mengucapkan 3 kata ajaib. Kita biasakan diri kita, biasakan untuk berbicara kasih dan mohon maaf. Sekali lagi, biasakan berucap kata tolong, terima kasih dan mohon maaf. Mulai dari diri kita. Kita minta tolong, ambilin itu dong bro, tolong dong, gue pinjam bukunya, tolong dong, kasih tahu materi apa. Kalau dipulang ke rumah, asisten rumah tangga, Mbak tolong ambilin bagi saya, Mbak tolong siapin. Terima kasih Mbak, terima kasih kepada para musaji, terima kasih kepada abang angkot, terima kasih kepada guru, terima kasih kepada orang tua. Usah biasakan dan biasakan meminta maaf meskipun kita nggak merasa salah, karena kita tahu alih-alih kita mau mikirin dunia yang makin banyak berkembang digital yang luar, nggak punya kontemplaritas siapa kita. Yang ada adalah kita memperisai, kita membekali diri kita. Dan ini mengutip dari kata teman saya, sahabat saya Panji Pragiwaksono, bukan berarti karena kita benar, kita lantas berhak melakukan kepada yang salah. Sekali lagi, bukan berarti karena kita benar, kita berhak melakukan kepada yang salah. Karena itu akan melakukan kebenaran. Oke, jadi mudah-mudahan semua adik-adik kita menjadi generasi alfa yang luar biasa, generasi alfa yang terbaik dari generasi kalian. Dan selalu ingat, Indonesia itu tidak sempurna, tapi Indonesia layak untuk diperjuangkan bersama-sama. Sekian dari saya, Rizky Surya. Back to you, Rizky. Pertama Rizky. Thank you. Sama-sama Rizky. Thank you banget Kak Rizky Surya. Luar biasa sekali ya.
selaku key opinion leader kita hari ini sudah menyimpulkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, sekaligus juga menyampaikan opininya ya terhadap tema besar kita hari ini. Luar biasa sekali. Terima kasih. Karena semua narasumber dan key opinion leader telah memaparkan materinya masing-masing, itu artinya sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya, dimana nanti saya akan membacakan masing-masing satu buah pertanyaan bagi setiap narasumber dan juga key opinion leader ya, dimana nanti pertanyaannya bisa langsung dijawab nih. Dan pertanyaannya berasal dari teman-teman peserta yang tadi sudah menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat box dan sudah dipilih ya oleh kakak panitia, dan juga pertanyaannya sudah ada di tangan saya. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan demi pertanyaan, sekarang saya mempersilahkan terlebih dahulu nih kepada teman-teman semua untuk bisa mengisi ya link post test yang akan segera di-share oleh kakak admin. Boleh kakak admin di-share link post testnya, karena ini ya, sekali lagi, ini adalah sebagai syarat teman-teman untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi pastikan tadi di awal teman-teman sudah mengisi link registrasi, dan sekarang saatnya teman-teman mengisi link post test ya. Buat yang belum isi link registrasi masih ada waktu, boleh silahkan diisi link registrasi terlebih dahulu ya, biar teman-teman bisa mendapatkan nomor token, karena nomor token tersebut akan teman-teman jadikan sebagai password ya untuk mengisi link post test. Oke, jadi sambil diisi link post testnya, sambil didengarkan sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Langsung saya akan membacakan pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada Ibu Ola ya, dari Rila Sari. Pertanyaannya adalah mengenai kebebasan berpendapat dan etika di internet. Ada banyak nih komentar kritik dan komentar ujaran kebencian, karena perbedaannya tipis sekali ya, kritik dan ujaran kebencian. Karena perbedaannya tipis sekali, banyak juga yang salah paham dan salah mengartikannya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita selaku generasi muda mengungkapkan pendapat dengan baik di kolom komentar agar tidak disalahartikan, tidak menyinggung, dan tidak membuat keresahan publik? Dan kiat-kiat apa yang dapat Ibu berikan kepada kami agar kami bisa lebih bijak lagi dalam mengomentari konten di media sosial, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan saling membuli serta perpecahan di media sosial? Wow, menarik sekali pertanyaannya. Boleh silakan langsung dijawab dengan singkat, padat, dan juga jelas, Ibu Ola. Pertanyaannya bagus. Nomor 1, kita mungkin dalam berkomentar itu biasakan memberi apresiasi dulu latihannya. Jadi dengan semuanya, kamu sekarang lebih sehat. Jadi daripada ngomong kamu lebih gemuk, kamu sehat ya, wah olahraganya apa dan sebagainya gitu ngomong. Kalau itu mau kritik itu kita memberikan saran juga. Jadi selain ada bukti, ini loh, apapun ya, misalnya pemerintahan atau siapapun itu, ini jelek, ini jalannya berlubang dan sebagainya, kita harus mengkritik. Kamu tuh udah musim hujan, ini bahaya banget. Kita pakai bukti, pakai foto, itu namanya kritik. Tetapi kita ketika tidak pakai kritik, tidak pakai bukti dan main keluar-keluar itu menjadi hate speech nanti. Dan apabila kita merasa perlu untuk memberi masukan yang sifatnya mungkin kamu kalau mungkin berpakaian seperti itu berbeda adatnya dan sebagainya, japri, tolong japri aja. Japri itu kan tidak kelihatan komentarnya dan itu tidak memancing emosi banyak orang gitu. Jadi kita japri, kemudian utarakan menurut saya kamu lebih ini, itu boleh banget. Apalagi kita sebagai teman juga memberi saran, itu bagus ya, kamu bagus loh kalau berpenampilan seperti ini, itu boleh, tetapi itu mungkin lebih baik di japri. Yang sifatnya umum, untuk menunjukkan siapa kita, berilah apresiasi. Komentar itu kita tahu, kita bukan munafik ya, tetapi memberi apresiasi pada atas apa yang sudah dilakukannya, itu hal yang sangat jarang terjadi di Indonesia. Itu Mas, itu saja. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu Ola atas jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Rila Sali tadi. Oke, langsung lanjut lagi menuju ke pertanyaan yang kedua yang ditujukan ya kepada Bapak Andik dari Camp Mercy Wauma. Pertanyaannya adalah,
mengimbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi dunia nyata. Di masa ini, tentunya semua kegiatan hampir menggunakan media digital. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Bagaimana dengan masalah di mana siswa dihadapkan dengan banyaknya tugas yang menumpuk, sehingga masalah kegiatan di dunia nyata lebih terabaikan. Lalu bagaimana untuk menghindari adanya notifikasi iklan dari situs web yang tidak baik, padahal kami tidak pernah mengakses situs-situs tersebut. Apakah ada cara untuk mencegahnya? Nah, mungkin ini ya, sering juga ya ada pop-up lagi buka website, terus iklan-iklan yang tidak pantas sepertinya untuk dilihat oleh siswa-siswi, tapi suka muncul. Nah, gimana tuh seharusnya kita bisa mengatasinya? Silakan langsung dijawab, Pak Andi. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting dan sangat mendasar bagi adik-adik ya yang lagi sekolah, bagaimana menyeimbangkan antara tugas-tugas belajar dan juga kegiatan yang itu bersifat penyeimbangan. Memang saat ini adalah dunia pembelajaran, itu dunia online semuanya, belajar online via Zoom. Nah, bagaimana untuk tugasnya? Selesaikan dengan sebaik-baiknya berbagai tugas yang diberikan kepada kita semuanya ya, bagi adik semuanya. Namun juga untuk guru-guru kami juga mengimbau agar bijak, jangan sampai ada didik kita ini terus-terusan berinteraksi dengan gadget. Seimbangkan, ada tugas yang bersifat online dan ada tugas yang bersifat offline, sehingga mereka memiliki keseimbangan dalam proses pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan bagaimana kita agar terhindar dari situs-situs yang kurang etis ya, yang tidak bermanfaat. Biasanya kalau pengalaman saya pribadi, saya mengaktifkan di mesin pencarian saya di Google Chrome atau Microsoft itu ada menu ini blog untuk menu blog berbagai iklan-iklan yang itu tidak pantas, yang tidak itu diinginkan. Ada ad blocker istilahnya, itu ada ad blocker. Ini sangat bermanfaat sekali untuk memfilter berbagai penawar-penawar online atau web online yang itu sangat berbahaya sekali dampaknya. Ad blocker itu ada menunya di mesin pencarian. Tuh. Kemudian kalau memang itu masih muncul, jangan pernah diklik. Itu ada deh ya, berbagai respon berbagai baik itu notifikasi SMS, WA ataupun ketika Anda buka website itu jangan pernah diklik meskipun iklan itu muncul berkali-kali. Kalau kliklah tanda silang. Jangan pernah merespon. Saya ini barusan dapat ini notifikasi SMS sama di Instagram itu. Anda berhak mendapatkan hadiah 180 juta dari kementerian ini atau dari Telkom atau dari Pertamina. Segera hubungi nomor WA ini. Itu nggak pernah saya respon. Itu jangan pernah direspon. Sekali begitu ada merespon maka ada akan terjebak. Ya, sekali lagi untuk menghindari notifikasi di mesin pencari Google itu ada menu untuk adblock itu yang bisa kita manfaatkan. Itu Pak Rizky yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Ken Mercy Waoma ya. Lanjut, kita menuju ke pertanyaan yang selanjutnya yang ditujukan kepada Ibu Nursari Rindu dari Rahmat Haryadi. Pertanyaannya adalah, banyak sekali keraguan yang dialami masyarakat saat ingin berkonten karena melihat banyak kontroversial di dalam sosial media, khususnya netizen dalam menanggapi postingan kita. Bagaimana Ibu cara memilih konten yang berkualitas, mengedukasi, dan diterima oleh masyarakat agar tidak terlalu oversharing terhadap postingan? Nah, silakan Ibu Nursari untuk langsung dijawab pertanyaannya dengan singkat, padat, dan juga jelas. Saudara Rahmat Haryadi, oversharing itu
artinya adalah keadaan saat seseorang atau individu pengguna media sosial terlalu sering membagi konten melalui akunnya sehingga mencapai level berlebihan. Oversharing sering dikaitkan dengan kecanduan digital. Karena pengalaman masyarakat atau anak-anak masih sedikit pemahaman tentang dampak negatif media sosial. Karena itu perlu ada 3 kiatnya. Yang pertama adalah jelaskan tentang pentingnya privasi saat menggunakan media sosial, mulai dari data diri sampai pada keamanannya. Dan yang kedua, ajak anak atau masyarakat untuk memikirkan konten apa saja yang layak untuk diunggah dan yang tidak layak. Dan yang ketiga adalah pantau pengguna media anak atau masyarakat, jaga komunikasi dengan mereka. Tidak hanya anak-anak, aktivitas oversharing juga harus diperhatikan oleh masyarakat yang aktif di media sosial. Konten yang diunggah tentu akan menjadi gambaran dari pemiliknya. Kembali tadi ke topik yang saya sampaikan, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa itu sendiri menunjukkan jati diri si pengguna media sosial. Terima kasih. Demikian Rahmat. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Maaf jika kurang memuaskan jawaban saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Nursari Rindu atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Rahmat Haryadi ya. Sekarang kita langsung lanjut lagi menuju ke pertanyaan yang keempat dari Kelsia Paul ya, yang ditujukan kepada Ibu Mary Christina. Pertanyaannya adalah, bebas berekspresi yang seperti apa yang diharapkan Ibu untuk kemajuan dunia digital? Dan apa tahap demi tahap yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan keberanian kita untuk bebas berekspresi dalam hal ini? Oke, ini menarik sekali nih pertanyaannya. Boleh silakan langsung dijawab Ibu Mary. Ya, halo. Apakah suara saya bisa didengarkan, Pak Rizky? Terdengar Ibu, aman. Silahkan. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Kelsia Pau yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa ya. Pertama, bebas seperti apa sih Bu yang dimaksud? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa bebas itu memang hak. Tetapi bebas itu jangan menjadi hal yang menciderai gitu ya, melukai mental orang lain. Maka sebenarnya ketika kita mengekspresikan sesuatu, maka mari kita perhatikan ke diri kita dulu. Apakah nanti ketika saya mengekspresikan sesuatu, kemudian saya memberikan pendapat, ide saya, ya, kritikan saya, itu bisa melukai. Ya, melukai dalam hal ini tidak sampai harus pakai ini ya, pisau ataupun kayu gitu, bukan. Karena mental kita pun bisa cedera, kita bisa terluka perasaannya gitu. Oleh karena itu mari posisikan diri kita. Kalau misalnya itu disampaikan kepada saya, bagaimana respon saya? Sebenarnya kita memang bebas melakukan sesuatu. Tapi kalau mau hubungan kita dengan orang lain tetap baik, berkembang, maka mari kita pikirkan, apakah yang kita lakukan, apakah yang kita ekspresikan, apakah yang kita ungkapkan itu baik adanya. Pikir itu pelita hati. Kalau dalam bahasa Batak saya pernah dengar peribahasanya, katanya jilat dulu lidahnya. Artinya pikirkan dulu gitu ya, baik-baik matang-matang sebelum dikeluarkan gitu. Nah, bebas memang, tetapi kan ada berbagai cara yang bisa kita pilih untuk menyampaikannya, betul ya? Ada orang yang menyampaikan sesuatu harus belak-belakan, kemudian menyampaikannya juga dengan nada keras, nada tinggi, tanpa memperhatikan apakah nanti orang lain bisa tersinggung. Ya, tapi ada juga dengan maksud yang sama ya, dengan maksud yang sama menyampaikan sesuatu dengan bahasa yang tenang. Ya, contoh melalui peribahasa misalnya lewat puisi, apalagi kita yang anak bahasa gitu ya, banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi kita udah belajar pragmatik ya, ada makna
yang tersimpan di balik perkataan kita, dan itu disesuaikan dengan konteks. Nah, jadi kalau ditanya tahap-tahapnya gimana ya Ibu ya, pertama mari kita lihat ke diri kita. Mari kita introspeksi diri dulu. Apakah nanti kalau saya mengekspresikan itu sudah hal yang toleran? Kemudian itu bermanfaat tidak ya? Informatif tidak ya? Dan apakah ini menjadi hal yang produktif untuk bisa memotivasi, mendorong orang lain untuk bisa berkarya seperti kita? Nah, kemudian mari kita susun bahasanya. Ya, ada tadi yang disampaikan oleh narasumber ketiga, oleh Ibu Nursari Manulang, dikatakan bahwa kita harus pakai bahasa yang baik dan benar. Benar belum tentu baik, baik belum tentu benar. Artinya dua-duanya harus komplit, baik dan benar. Nah, begitu. Nah, selanjutnya saya yakin kalau kita sudah belajar seperti itu, orang pun meresponnya baik. Hanya saja kita nggak bisa membatasi orang untuk berekspresi gitu ya. Ya, kita mulai dari diri kita. Kita mulai kasih contoh, kemudian orang lain juga bisa melihat. Oh iya, ternyata seperti ini kalau kita mau memberikan pendapat, ide, masukan atau gagasan. Semoga membantu Kelsia, semoga terjawab apa yang menjadi pertanyaannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Rizky. Siap, terima kasih banyak Ibu Mary Christina atas jawabannya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab tadi pertanyaan dari Kelsia Paul. Oke, pertanyaan terakhir singkat aja yang ditujukan kepada Kak Rizky Surya. Ini karena tema besar kita adalah kebencian. Pertanyaan saya adalah, pernah nggak ngalamin ujaran kebencian? Terus gimana cara mengatasinya? Kalau dari Kak Rizky, silakan langsung dijawab Kak. Pernah dong, semua orang pasti pernah ngerasain semuanya, dan cara nanggapin tergantung pada aset. Udah sekarang kalau masih puber dulu namanya manusia pasti marah, ngomel-ngomel, kesal sendiri, capek sendiri. Tapi pada saat kita lebih berproses, kita lebih tenang, gue ngerasa kayak ya nggak ada gunanya marah-marah, nggak ada gunanya juga menanggapin apapun terhadap yang kita baca. Kalau kita punya wawasan yang luas, kalau kita bisa tahu, kalau kita punya pendidikan itu bukan cuma pendidikan di sekolah ya, pendidikan itu bisa kita dapatin. Makanya kalau orang dulu itu selalu bilang rajin membaca itu pangkal pandai, itu benar banget. Balik lagi, kalau kita semakin banyak membaca, kita semakin membuka, kita akan tahu, oh ternyata orang ini bercakap seperti ini tuh karena ini. Ternyata orang punya wawasan yang menganggap bumi itu datar, yang wawasannya segini. Dia mengasumsi, dia mengambil kesimpulan dari daya pikirnya, dan kita nggak bisa memaksakan. Ya daya pikirnya segitu, mas nggak mau memaksakan. Sama seperti orang suka Ben Wali. Buat kita mungkin, mohon maaf, itu agak sedikit tidak into kita buat kelingan oleh teman. Kan banyak orang yang suka sama Wali, banyak orang yang ngefans sama Wali. Lantas masa kita mau ngelarang selera orang? Balik lagi, kalau kita banyak membaca, kita banyak mendengar wawasan, kita tidak akan gampang tersinggung, karena Indonesia itu darurat baper, darurat tersinggung. Kita yang bicara siapa, yang lain yang resah, itu kita. Karena kita apa? Kita jarang membaca. Makanya literasi kayak gini, ikutilah sering-sering buat adik-adik kita. Kalau sampaikan kepada orang tua, karena orang tua itu udah capek, udah sibuk seharian. Yuk kalau ada pemberitahuan, ada sesuatu yang positif, sampaikan kepada orang tua kita agar mereka terhindar dari misalkan yang negatif-negatif terhadap kita. Sekian dari saya. Semoga menjawab. Terima kasih. Siap. Thank you banget Kak Rizky Surya atas jawabannya. Wow, luar biasa sekali. Dan karena semua narasumber tadi sudah mendapatkan masing-masing satu buah pertanyaan dan juga sudah langsung dijawab ya, maka bagi penanya tadi yang pertanyaannya sudah saya bacakan, selamat ya. Kalian berhak mendapatkan e-wallet senilai Rp100.000, nanti akan dihubungi oleh panitia. Sekali lagi selamat. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa ya, sebelum meninggalkan Zoom meeting ini, teman-teman pastikan sudah mengisi link post test terlebih dahulu ya, sebagai syarat teman-teman untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Nah, sebelum kita mengakhiri juga, sekarang saya minta kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Yuk kita on cam, karena kita akan berfoto bersama ya dengan para narasumber dan key opinion leader kita. Tuh, admin,
Udah siap tuh kakak admin ya. Alright, luar biasa. Kok sama aku Sekarang nggak saya muncul token, minta teman-teman semuanya untuk dinyalakan kameranya ya tanpa terkecuali. Bukan, ya. sama aku Kita kok nggak ada akan tokennya foto muncul. bersama dengan para narasi. Waktu Saya registrasi cek tadi dulu, nggak ada token masih muncul. ada yang belum nyalain kamera, boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Nah tuh, kayak oh ini Mercy yang tadi nanya, hai kakak. Kelihatan juga ya wajahnya, tuh udah siap, luar biasa. Boleh, yuk dinyalakan lagi kameranya semuanya teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang saya minta silahkan semuanya ya kasih senyuman tercantik dan terganteng kalian ke kamera. Tuh, kayak Kak Hadirat pelawak tuh, mantap, udah siap juga. Siap ya, kasih senyuman tercantik dan terganteng kita ya. Siap ya? 1, 2, 3. Tahan, ada 3 halaman. 1, 2, 3. Oke, good. Keren, luar biasa. 2. Sekarang saya minta silakan tangan kanannya diangkat seperti ini, terus jarinya kayak gini. Salam literasi digital. Yuk, siap ya? Kayak gini sekarang. Yuk, coba. Salam literasi digital. Oke? Siap ya? Semuanya bentar, saya cek dulu. Ayo, ini masih ada yang belum diangkat tangan kanannya. Oke, good. Boleh. Udah siap ya semuanya ya? 1, 2, 3. Salam literasi digital. Tuh, kakak adminnya ketawa-ketawa ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke, good. Keren. Yang terakhir, sekarang saya minta silahkan kasih gaya bebasnya kalian. Terserah ya mau kasih seperti apa ya. Kalau nah tuh nih. Nah tuh kelihatan tuh, udah siap ya. Gaya bebas semuanya ya guys ya, siap ya. Kalau saya kayaknya mau ngasih sarangi nih buat teman-teman di Gunung Sitoli hari ini, luar biasa semangatnya siang-siang. Tetap semangat ya, ikutin acaranya sampai selesai. Nah, jadi boleh kasih gaya bebas yang terkeren, terlucu, tergokil, bebas ya. Oke, siap ya? Gaya bebas semuanya. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2, 3. Oke, good. Keren. Luar biasa, terima kasih banyak. Saya kasih reaction tepuk tangan deh nih buat teman-teman ya, luar biasa sekali. Antusiasmenya, wow, ini nggak perlu diragukan lagi. Ini 2 jempol ya buat teman-teman di Gunung Sitoli dan sekitarnya, luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti acara literasi digital hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber dan juga key opinion leader itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf ini ada yang bocor. Boleh nggak Kak co-host dibantu? Ini yang bocor suaranya. Iya, jadi saya yang di mute ya. Terima kasih banyak sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para narasumber tadi dan juga key opinion leader ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya, bisa menambah kecakapan digital kita semuanya dan juga tentunya ya bisa bikin Indonesia makin cakap digital. Aduh, ada lagi nih yang bocor, mohon maaf. Boleh di-unmute semuanya teman-teman. Nah, tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh narasumber dan key opinion leader kita hari ini yang luar biasa sekali, ilmunya luar biasa banyak ya. Terima kasih kepada Ibu Ola, terima kasih kepada Pak Andik, kemudian Ibu Nursari, terima kasih. Ada juga Ibu Mary Christina, terima kasih banyak, dan tentunya Kak Rizky Surya selaku key opinion leader kita hari ini. Terima kasih banyak ya atas ilmunya hari ini, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya. Saya Riyandi Rizky selaku moderator mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf jika selama penyelenggaraan acara ada yang kurang berkenan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa
Di lain kesempatan, saya tutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Ora, stay safe. Selamat satu dalam. Terima kasih, thank you, sehat-sehat. Amin, sehat selalu juga. Terima kasih semuanya. Mau lihat di Godam. Saat ini kami lagi di lingkungan SMA satu dalam. Inilah anak didik kita yang sedang latihan paskas. Mereka antusias sekali untuk mengikuti latihan paskas. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu supaya COVID ini tidak ada lagi di Indonesia. Amin. Burung besar mata kue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu siapa tahu hoax. Yup. Hello. Recording stopped. Udah